Yo guys, apa kabar semua? Sehat-sehat semua? Kita akan review barang lain, yaitu ini dia, Zoom H1N. Jadi apa ini? Ini banyak digunakan sama nggak tahu sih, mungkin YouTuber juga atau podcast gitu-gitu ya. Tapi kalau kalian tahu kan, banyak kan podcast itu kan mikrofon kondenser gitu ya. Sekarang itu gue lagi nyari yang portable, oke, bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini portable nih guys, jadi dia pakai batu baterai, dan batu baterainya itu batu baterai kecil ya, batu baterai remote AC gitu. Jadi ini lebih ke sound recorder gitu ya, jadi untuk audionya aja. Ini juga banyak digunakan untuk orang itu tadi gue bilang, YouTuber yang menggunakan kamera misalnya SLR gitu ya. Jadi dia menggunakan, karena gini guys, kamera itu mic-nya itu nggak terlalu bagus jujur aja, karena dia lebih fokus ke kameranya, jadi suara itu jadi kurang bagus lah gitu ya. Apalagi kalau kalian pernah nggak sih kalian ngerekam gitu di suatu konser gitu, musik itu bakal jadi grus gitu, jadi karena dia nggak bisa menangkap frekuensi dari musik tersebut ya. Aku nggak tahu sih, mungkin terutama kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi, karena banyak yang ngebahas juga kalau masalah mic itu kan harusnya rendah. Musik itu kan kebanyakan rendah, di frekuensi mediumnya itu agak rendah gitu ya, jadi tinggi pas frekuensi rendahnya tinggi. Kalau di equalizer tuh untuk kurvanya gini nih, set rendah terus tinggi lagi pas high treble sini, ini low frekuensi, middle gitu ya, rata-rata begitu. Tapi kebanyakan kan kalau misalnya kalian pakai mic condenser itu kan suara ya, karena yang akan direkam itu suara ya, jadi dia bakal kurvanya itu, kalau ini orang-orang yang ahli yang ngecekin mic ya gue udah belajar dari mereka, jadi justru yang frekuensi rendahnya itu di kurvanya rendah tinggi, jadi kayak gunung gitu guys, rendah tinggi, itu yang ditangkap frekuensinya sama. Nah, oleh karena itu kami kepikir juga apa ya, gue harus pakai apa ya untuk karena gue bakal mau record musik nih ya kan, ada musiknya, nggak mungkin kayaknya gue nggak mungkin pakai mic condenser gitu. Tadinya gue pakai ngecek ada fit fine gitu ya, 689 apa 689, ini 689B sama 678 gitu ya. Itu kalian bisa cari, itu harganya sekitar 600-an. Kemudian yang satu lagi itu 678 itu sekitar 800-an something. Itu ya versi murah lah. Kalau kalian versi tinggi kan Blue Yeti gitu-gitu ya. Nah itu latar belakangnya. Akhirnya ketemu dengan tanpa sengaja video dari artis si pergi jauh pergi jauh Gofar ya. Dia ngebahas tentang zoom, tapi zoomnya itu dia itu pakai yang zoom yang kamera gitu ya, kamera sama gue tipenya apa ya, gue lupa sih. Jadi dia itu kayak buat ini guys, ya mirip kayak action kamera gitu ya. Dia bilang itu kameranya sih untuk gambarnya itu sih nggak terlalu bagus, tapi suaranya dia seneng banget, itu sekut banget gitu. Oke, dan berdasarkan dari situ gue cari akhirnya, karena dia zoom ini gue nggak tahu ya, zoom ini apakah ini zoom yang sama dengan yang memproduksi efek gitar kayak gitu. Dulu ada efek gitar zoom juga gue pernah pakai kayak gitu, gue belum cari tahu. Tapi yang pasti
terkait dengan merek Zoom ini dia lebih concern ke audio ya. Jadi kalian kalau mau cari mikrofon, misalnya kalian pemain drum gitu ya, atau yang mau merekam gitu, kalian boleh pakai seri Zoom ini. Itu gua dengerin hasilnya itu enak banget. Dan untuk yang H1N ini mungkin bisa dibilang entry-nya itu harganya sekitar 1,5 juta, 1,6 juta. Tapi ini total dengan aksesorisnya itu jatuhnya jadi 2 jutaan gitu. Karena menurut gua mungkin tanggung dan gua butuh juga aksesorisnya, jadi sekalian aja ini di distributor gitu ya di toko online. Nah, oke, sekarang kita bahas barangnya. Itulah awalnya akhirnya jatuh ke sini. Nah, kan jadi bentuknya lucu sih ini. Oke, kita langsung buka aja ya. Jadi kita tuh harus tahu ya, kalau kalian beli mic itu kalian buat apa gitu. Kalau cuma buat podcast banyak lah. Gue yakin V-Fine itu untuk podcast mah itu cukup. Kalian boleh beli V-Fine yang 689B kalau nggak salah. Itu harganya cuma 600. Dan menurut gue itu udah oke. Atau kalian yang bosan dikit itu 800-an V-Fine juga. Kalau gue buat itu, tadi gue udah ngincar itu banget, tapi sepertinya tidak cocok untuk keperluan gue. Jadi kita butuh itu. Nah, bentuknya gini lucu ya, kayak HP-HP jadul gitu. Kecil gini. Ini guys, mantapnya dia. Ini lihat nih. 2 mikrofon. Jadi kiri kanan gini, hilang. Mantap ya. Ini gue dengerin ada orang yang ngerekam live performance gitu, konser pakai ini, dan bagi gue ini cukup. Untuk saat ini cukup. Kalau kalian mau lebih bagus lagi, ada H2N, ada H4N, H6N gitu. Kalau nggak salah sih 6 ada. Itu hasilnya lebih keren lagi nih. Tapi ini cukup begitu. Menurut saya ini cukup. Nah, di sini bentuknya gini ya, lucu banget nih. Baterainya juga, nah mantep, sekut kan gitu. Ini tuh pakai baterai biasa cuy. Dan kalian bisa pakai baterai rechargeable, bisa, dan atau alkalin gitu-gitu. Katanya sini nggak gitu tahan lama juga sih ini untuk merekam ini, tapi oke lah, gua rasa nanti gua bakal pakai baterai rechargeable. Oke, nah ini ada volume sini ya. Kemudian di sini ada line out. Nah, kalau kalian habis rekam gitu, itu kalian bisa langsung pakai headphone, langsung dengerin hasilnya kayak apa. Ini volume bisa tambah turun. Kemudian ini ada line in. Line in itu, oke. Kayaknya ini langsung connect komputer. Kalau komputer kalian punya line in ya, gitu kan. Nah, gue belum baca secara full sih ini, jujur, manualnya. Jadi masih agak ragu-ragu, tapi di sini ada untuk power, setting hold, kemudian di sini ada colokan nih untuk ngecas, untuk pakai. Ini kalian bisa menggunakan ini. Jadi kalau connect ke komputer gitu, kalian bisa ngambil sumbernya dari sana. Which is it. Nice, right? Kemudian di sini ada option percepat, permundur, play. Ini gue rasa nanti kalau misalnya kita mau, ini udah ada built-in speakernya juga ternyata. Tadi gue coba, ternyata ada built-in speakernya gitu. Sayang gue belum punya ini ya, micro SD-nya. Jadi gitu. Ini kita hidupnya gini. No SD card kan, karena memang belum. Tuh, cek, boleh. Udah di-take kan ya. Cek.
Nih, kelihatan kan? Nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan ya? Ini emang susah nih. Tapi di gimana nih ya ngeliatnya? Kelihatan nggak ya? Nah ini. Nah, nih ada barnya kan? Ini ada frekuensinya, nggak gitu kelihatan juga, tapi oke lah ya. Nah, oke. Nah, mantap. Nih, tuh ada frekuensinya, kalian bisa pilih 48K, 16 bit kayak gitu-gitu, mungkin nanti bisa diatur juga. Cek. Nah, tuh. Cek. Udah ditekan. Oke, kayak gitu. Limiter atau level nanti gue belum tahu juga, tapi kurang lebih barangnya seperti ini. Oh, ini speakernya. Oke, K1N handy recorder. Jadi banyak yang pakai. Gimana Bapak kesan-kesannya? Nah, langsung aja gitu. Kalau kalian mau ini ya, mungkin jadi kalian mau coba menjadi podcast atau itu, kalian boleh pakai ini. Serius, ini suaranya bagus. Kemudian mungkin nanti kita bahas lebih lanjut untuk masalah itu, karena saatnya mungkin mengapakan coba itu juga. Jadi ini kita goodbye. Oke. Ini barang yang pertama, ini sekitar 1,5. Oke. Ini barang utamanya, guys. Satu kotak lagi. Jadi datangnya 2, satu paket nih. Ini benar-benar paket dari dia sendiri ya. Jadi gua yakin lah gitu ya. Jadi bukan third party, tapi ini paket benar-benar dari dia sendiri. Oke. Ini udah sempat gue cek tadi. Nah, oke. Main ya. Nah, ini ada, kita dapat tempatnya ya kan. Set, masukin sini. Mantap. Kayak kacamata ya. Kecil ya, kecil. Kemudian jadi tambahannya itu sekitar mungkin 400 ribuan. Dapat ini tempatnya. Kemudian kalian dapat tripod. Dapat tripod kayak gini. Ini bahannya metal nih. Kokoh nih guys, bukan kaleng-kalengan nih. Metal nih. Metal ini warnanya silver. Kemudian kita dapat kabel USB. Kabel USB ini bisa kalian gunakan nanti untuk colok ke komputer. Dia juga bisa jadi mic di komputer. Gue udah coba. Oke, ini kabel USB dan juga cas juga. Bukan cas sih sebenarnya. Kabelnya bukan chargeable. Ini ngambil source tepatnya, ngambil source dari USB. Kemudian kita dapat ini pegangannya ya. Pegangannya sama ini. Nah, ini jadi kayaknya nanti begini, ya kan? Ini terus di sini. Dia lucu sih. Dia di sini guys, tuh belakang. Jadi dia gini. Nah, bentuknya kayak begini. Oke. Kemudian dapat busa dong, biar jigongnya nggak nempel-nempel di sini. Bau nih ntar sini dan karatan, pakai busa dong. Gitu. Oke. Kemudian satu lagi apa ini ya? Oh, ini adapter. Oh, ya, ya. Oke, untuk sumber power ya. Jadi gua rasa dia bisa tanpa menggunakan baterai. Jadi pakai ini ya, zoom colok gitu, langsung colok ke sini. Oke, jadi berapa tuh? Tadi tambahannya itu ada kabelnya. Ini bisa digunakan sebagai kabel charger dan data tentunya. Kemudian dapat tripod. Oke. Sama ini sepakatnya 3 biji. Dapat busa dengan dan dapat case-nya. Oke, itulah dia ini ya, review Zoom. Belum, mungkin ini part 1 lah ya. Pokoknya sebelumnya juga gue udah bikin review tentang kamera Xiaomi Mi 2 4K. Nah, itu juga ngebahas apa sih yang kita dapat dari paketnya ini. Itu dulu ya, nanti karena gue harus coba-coba dulu, explore dulu, gue bacakan mulai dulu untuk memastikan membagi informasi. Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu guys. Nanti
ini ada hubungannya dengan kamera itu ya. Kalau berhasil, gue bakal sharing ilmu ini ke kalian, setupnya gimana untuk nanti join gue. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nantikan video selanjutnya. Sung. See you guys. Bye bye. Oops. Oke guys, ada yang ketinggalan. Jadi terkait dengan ini H1, kita juga dapat manual booknya. Jadi apa namanya? Dapatlah manual. Tuh, gimana cara preparation. Oke, preparationnya, recording gimana caranya, quick manual, using additional, ya kan, recording function, harus tahu semua nih, playing, recording, repeat, nah itu. Terus ada using additional playback function, using USB function, jadi USB gunanya buat apa aja. Tuh, audio interface seperti apa, spesifikasinya di sini ada tuh. Tuh, oke. Formatnya tuh lihat tuh. Bisa WAV sama MP3. WAV lebih bagus ya kalau MP3 dikompres kayak gitu. Oke, displaynya, terus outputnya, stereo mini jack, built-in speaker tuh, USB-nya berapa, powernya tuh dia pakai itu, atau ada AC adapter kan, lithium or rechargeable dan baterai, AC adapter, estimasi recording kan 10 hour, akalin baterai, gitu-gitu. Di sini ada semuanya lengkap. Dan penting juga ini kartu garansi, ya kan? Kartu garansinya tuh ada di mana, kita dari distribusi tunggal. Yes. Kemudian kita ternyata dapat ini men, Cubase LA Worklist. Jadi nggak boleh ya, di sini ada serial numbernya. Tuh, wave, aduh, ini sorry, sedikit ya. Sini tuh, Wave Lab LA, download information tuh. Jadi kita bisa di sini download tuh, ada Steinberg ya. Di situ intinya kita dapat software lah, software tambahan asli otomatis, dikasih key-nya ada di sini. Do not stop, don't throw away, oke? Jangan dibuang. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Nggak kaleng-kalengan. Ini produknya. Meskipun mungkin kelihatannya manualnya cuma begini. Manualnya begini aja ya. Apa lagi? Oke. Handy recorder H1N. Oke. Itu aja informasi tambahannya.